Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bulan Ramadan yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Yang dimaksud yang diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu apa? Yang dimaksud diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan yaitu Al-Quran secara keseluruhan, dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, minas sama'id dunia, ke langit dunia. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan diturunkannya Al-Qur'an secara tepat di bulan Ramadan itu? Apakah awal bulan? Apakah pertengahan bulan? Ataupun akhir bulan? Ya, berkenaan tanggal, apakah tanggal 17 Ramadan? Apakah tanggal 21, 23? Maka tentu hal ini harus berdasarkan dalil. Baik dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu malam yang diberkahi ataupun satu malam yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam kemuliaan. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat ketiga, Allah juga menjelaskan di sana bahwa inna anjalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang diberkahi. Kapan malam yang diberkahi itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadisnya mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar atau malam yang diberkahi itu adalah diturunkannya pada 10 terakhir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kalau seandainya kalian ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, maka carilah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan kalau ingin mendapatkan malam yang diberkahi, yang dimana malam itu diturunkannya Al-Quran, ambillah malam-malam yang ganjil di dalam bulan Ramadan di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kita bisa ngambil tanggal 21
bisa ngambil tanggal 23, 25, 27 sampai tanggal 29. Selain menghormati kita dengan turunnya Al-Qur'an, ya, minas samai dunya, Al-Qur'an yang seluruhnya itu juga kita akan mendapatkan malam kemuliaan, yang mana di malam tersebut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keutamaannya, seperti yang tersirat di dalam Quran surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Apakah kalian tahu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita beramal di dalam malam tersebut, maka kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikat, juga para malaikat turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar. Warruhu fiha, kemudian malaikat Jibril yang biasa menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, bi'idni rabbihim min kulli amrin salam, dengan izin Tuhannya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa ayat dan juga hadis tersebut kita sudah bisa ngambil kesimpulan bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seluruhnya yang ini adalah di bulan Ramadan. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia, ke langit dunia. Kemudian diturunkannya itu pada malam kemuliaan yang telah saya bacakan tadi atau sampaikan tadi di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1, kemudian Al-Dukhan ayat 3. Juga ditunjang dengan beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga paparan saya barusan ini bisa menjadi pelajaran yang berharga, wawasan juga, dan semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan selalu membaca Al-Quran, dan juga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.